Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Afrila dengan BP 2010513028. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Cournot dan Stackelberg model. Materi pertama, model Cournot. Model Cournot diperkenalkan pertama kali oleh ekonom Prancis yaitu Auguste Cournot pada tahun 1838. Pada model ini, masing-masing perusahaan harus memperkirakan output perusahaan lain, di mana perusahaan akan memilih output yang memaksimumkan profit untuk dirinya. Maka pada model Cournot, kuantitas produk menentukan persaingan pasar. Dalam model Cournot, perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli memproduksi barang yang homogen, menganggap output perusahaan lain adalah tetap, secara simultan menentukan beberapa kuantitas output yang diproduksi. Apabila kedua perusahaan membuat dan memaksimalkan keuntungannya dan memilih output secara bersamaan, maka kedua perusahaan akan membuat barang dengan kuantitas yang sama dengan kompetitor dan pasokan pasar. Maka dapat diasumsikan bahwa output dari kompetitor tidak akan bisa berubah dan tiap perusahaan tidak akan boleh untuk saling berkolusi. Ketika mencapai equilibrium, perusahaan dilarang untuk mengubah output dan juga harganya. Apabila peristiwa ini tetap dilakukan, maka tidak akan membuat suatu perusahaan menjadi lebih baik. Berikut kurva model Cournot. Awalnya hanya ada produsen A dengan kurva D dengan TR dari produksi sebesar Q0 dan harga P0. Produsen B adalah pesaing baru dengan asumsi produsen A tetap berproduksi sebesar Q0. Maka produsen B akan memaksimalkan laba dengan TR sama dengan B. Produksi Q1 dan harga P1. Berikut contoh model Cournot. Misalkan sebuah industri memiliki permintaan industrinya yang linier, yaitu P sama dengan 30 kurang Q. Karena hanya ada dua perusahaan, maka Q sama dengan Q1 ditambah Q2. Asumsikan kedua perusahaan memiliki marginal 0 atau MC1 sama dengan MC2 sama dengan 0. Jika kita anggap kedua perusahaan bersaing dengan kuantitas atau Q, berapa Q1 dan Q2 yang optimal? Asumsikan bahwa masing-masing perusahaan mengambil keputusan secara simultan dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Keputusan Q1 bintang akan tergantung keyakinan perusahaan satu atas nilai Q2 bintang. P sama dengan 30 dikurang Q1 dikurang Q2 karena keputusan masing-masing perusahaan Q1 dan Q2 mempengaruhi P untuk kedua pihak. Maka setiap perusahaan akan tergantung satu sama lain. Keputusan terbaik yang dapat dilakukan oleh perusahaan satu adalah memiliki satu bintang yang memaksimumkan profitnya dengan keyakinan Q2. Maka TR1 sama dengan PQ dikali Q1 dikurang TC1 sama dengan 30 dikurang Q1 dikurang Q2 dikali Q1 dikurang TC1 sama dengan 30 Q1 dikurang Q1 kali 2 dikurang Q1 Q2. MR1 sama dengan delta TR1 per delta Q1. Sama dengan 30 dikurang 2 Q1 dikurang Q2. Di sini kita dapat melihat bahwa Q2 berpengaruh terhadap MR1. MR1 sama dengan MC1 berarti 30 dikurang 2 Q1 dikurang Q2 sama dengan 0, atau Q1 bintang sama dengan 15 dikurang 0,5 Q2 bintang. Persamaan Q1 bintang sama dengan F Q2 bintang yang dikenal sebagai fungsi reaksi dari perusahaan satu. Persamaan ini menunjukkan pilihan output yang optimal untuk perusahaan satu tergantung nilai Q2 bintang. Untuk perusahaan 2, Q2 bintang sama dengan F Q1 bintang sama dengan 30 dikurang 0,5 Q1. Persamaan ini adalah fungsi reaksi untuk perusahaan 2.
Berikut fungsi reaksi perusahaan 1. Q1 akan menurun seiring kenaikan Q2 untuk mempertahankan profit perusahaan 1 tetap maksimum. Yang berikut merupakan kurva reaksi perusahaan Q2. Q2 akan menurun seiring kenaikan Q1 untuk mempertahankan profit perusahaan 2 tetap maksimum. Intensnya antara dua kurva reaksi adalah Cournot equilibrium. Pada titik ini, masing-masing perusahaan memproduksi output optimal yang memaksimalkan profit dan memberikan kepercayaan terhadap pilihan perusahaan lain yang diperkirakan dan perkiraan tersebut sebenarnya akan terjadi. Berikut adalah model Stackelberg. Dalam model Stackelberg, perusahaan mengambil keputusan secara sekuensial, yaitu perusahaan berinisiatif terlebih dahulu untuk mengambil keputusan, kemudian perusahaan kedua sebagai pengikut. Dan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin atau leader firm akan mendapatkan wewenang untuk menentukan output terlebih dahulu dan akan memperhitungkan reaksi perusahaan lain saat menentukan beberapa output yang akan diproduksi. Dengan demikian, dalam pasar ini perusahaan dominan bertindak sebagai risk maker, sedangkan pengikut bertindak sebagai price taker. Pada model ini perusahaan yang berinisiatif terlebih dahulu, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang persaingan pasar oligopoli, Cournot model, dan Stackelberg model. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.